Baik, saya buka dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Untuk sesi Vicon kita yang kedua ya, untuk mata kuliah akuntansi manajemen, benar kan ya? Bener, Bu. Benar ya. Baik, nah ini untuk materi sesi 2 dan 3 itu kan sebetulnya sama ya, lanjutan saja. Sesi 2 itu terkait dengan definisi dari biaya, kemudian bagaimana yang ketiga itu klasifikasi biaya ya. Biaya apa saja yang termasuk ke dalam klasifikasinya kan begitu ya. Kita mulai dengan definisi dari biaya. Biaya merupakan pengorbanan sumber ekonomi yang diukur dalam satuan uang dalam usahanya untuk mendapatkan sesuatu untuk mencapai tujuan tertentu, baik yang sudah terjadi dan belum terjadi atau baru direncanakan. Jadi biaya adalah suatu pengorbanan ya. Nah, ini dilihat dari sisi ekonomi, artinya diukur dari satuan uang. Seperti rekan-rekan, tentunya dalam melakukan perkuliahan ini, melaksanakan perkuliahan, ada pengorbanan sumber ekonomi ya untuk berkuliah, berarti mengeluarkan biaya pendidikan, biaya kuliah. Nah, itu adalah pengorbanan sumber ekonomi yang diukur dalam satuan uang. Nah, untuk kebutuhan hari-hari kita juga mengeluarkan biaya kan untuk melengkapi kebutuhan kita, seperti kita membeli bahan pokok, berarti makanan, minuman kan begitu. Bagaimana sih terjadinya biaya? Jadi kita membahas kasus terjadinya biaya. Nah, di sini kita bisa lihat perusahaan konveksi memproduksi kaos olahraga sebanyak 500 kaos. Untuk itu, perusahaan memakai 1000 meter kain jenis kaos halus dengan harga 10.000 per meternya. Sehingga total biaya bahan kain halus yang dipakai untuk memproduksi kaos olahraga adalah sebanyak berapa nih yang kita keluarkan biayanya untuk memproduksi 500 kaos dengan menggunakan 1000 meter. Coba, siapa yang mau jawab? Berapakah biaya yang kita keluarkan untuk membeli bahan kain halus ini? Kaos ya, membuat kaos, jadi bahan kain halusnya diperlukan 1000 meter. Berapa kira-kira rekan-rekan? Silakan mau jawab Mbak Mutiara, Mas Irsan, Mbak Sri, Mbak Sabrina. Ada yang mau jawab? Mbak Dini, silakan. Berapakah? Bagaimana cara menghitungnya? Wah, diam semua ini. Coba saya lihat Mbak Dini. Mbak Dini ada? Iya, Bu, ada, Bu. Berapa Mbak Dini? Hmm, belum dihitung, Bu. Coba dihitung sekarang. Kalau dia ingin memproduksi 500 kaos, dia memerlukan 1000 meter kain dengan harga 10.000 per meternya. Jadi kalau bikin dia butuh kainnya 1000 meter dengan harga 10.000, dikalikan aja nih, 1000 dikalikan 10.000 berapa? 1000 dikali 10.000 ya, Bu. Mm-mm. Hasilnya 10 juta. Iya, jadi pengorbanan yang perlu dilakukan untuk memproduksi kaos olahraga sebanyak 500 kaos adalah 10 juta ya. Nah, ini 10 juta. Artinya apa di sini? Kain kaos 1000 meter merupakan pengorbanan sumber ekonomi. Jadi kita untuk mendapatkan, ini berarti kan bahan baku ya, bahan baku untuk membuat kaos tersebut. Membeli kain
1000 meter itu adalah pengorbanan sumber ekonomi, yang mana pengorbanan tersebut diukur dalam satuan uang, yaitu 10 juta. Nah, pengorbanannya jika ditanya, sudah terjadi apa belum? Ya sudah terjadi, kan dia sedang memproduksi gitu ya. Pengorbanan tersebut telah terjadi. Nah, pengorbanan sumber ekonomi tersebut tujuannya apa? Yaitu untuk membuat kaos olahraga. Nah, di sini kakak sudah paham ya, bagaimana kasus terjadinya biaya. Sekarang kita lanjut lagi ke kasus yang kedua. Seorang manajer pemasaran perusahaan celana jeans, jadi manajer pemasaran perusahaan celana jeans, berencana akan mengiklankan produknya di stasiun TV. Harga yang harus dibayarkan untuk membuat iklan diperkirakan 1 miliar. Nah, untuk penayangan televisi dalam 1 tahun, nilainya 5 miliar. Pajaknya yang harus dibayar 100 juta. Maka kalau kita akumulasikan, berarti jumlah uang atau biaya yang dikeluarkan oleh perusahaan celana jeans ini adalah 6,1. Jadi 6,1 M. Ini merupakan biaya. Nah, kalau ditanya, biaya di sini berhubungan dengan pengorbanan yang telah terjadi atau pengorbanan yang baru akan terjadi? Udah kan? Coba dijawab. Ini apa? Yang telah terjadi ya, Bu? Benar nih yang telah terjadi. Coba dibaca lagi. Di sini ada kata-kata berencana. Oh, belum ya, Bu? Berarti ini adalah pengorbanan yang baru akan terjadi karena merupakan rencana ya, baru rencana. Nah, ini kadang-kadang studi kasus yang kayak gini yang perlu kita analisis, maka soal-soal seperti ini kita perlu baca dengan teliti bagaimana kalimatnya. Nah, ini berencana berarti ya pengorbanan yang baru akan terjadi. Jadi analisanya adalah pengorbanan di atas termasuk ke dalam pengorbanan yang baru akan terjadi. Itu ya rekan-rekan ya. Baik, kita lanjut. Nah, konsep biaya, jadi tidak ada produk yang dapat diproduksi tanpa perolehan dari biaya. Baik itu biaya bahan baku, kayak misalkan perusahaan manufaktur kan dia perlu biaya bahan baku. Nah, kalau sudah punya bahan baku, mau diproses tentunya dia perlu tenaga kerja. Atau mungkin dengan mesin tapi perlu operator, tetap harus ada tenaga kerja. Dan biaya-biaya lain, jadi termasuk ke dalam overhead pabrik, listrik, dan segala macam. Tidak akan ada jasa juga yang dapat diproduksi, jadi tidak produk juga perlu biaya, jasa pun perlu ya. Jadi tidak ada jasa yang dapat diproduksi tanpa perolehan dari biaya. Bisa biayanya untuk tenaga kerja kalau kita potong rambut, contohnya kan jasa ya. Tentunya di situ ada si ininya yang salonnya itu apa ya? Si yang potong rambutnya itu kan dia juga dibayar kan. Nah, itu perlu biaya juga untuk tenaga kerja. Overhead seperti biaya listriknya buat ketika si pelanggannya minta cuci rambut, minta ngeringin rambut itu kan pakai listrik. Ada biaya bahan overhead di situ. Juga biaya bahan baku. Mungkin misalkan biaya bahan bakunya apa nih kalau misalkan jasa yang menyangkut kayak apa ya? Hair tonic mungkin ya kalau di salon. Terus apa lagi yang termasuk ke dalam biaya bahan baku, atau kemungkinan juga tidak dilibatkan. Jadi tidak ada produk ataupun jasa yang tidak yang diproduksi tanpa perolehan dari biaya. Nah, biaya seperti yang tadi kita sudah paparkan sebelumnya, saya sudah jelaskan bahwa biaya adalah pengorbanan sumber ekonomi dalam satuan uang untuk memperoleh aktiva. Jadi biaya dalam arti luas adalah pengorbanan sumber ekonomi yang diukur dalam satuan uang dalam usahanya untuk mendapatkan sesuatu untuk mencapai tujuan tertentu baik yang sudah terjadi dan belum terjadi atau baru direncanakan. Sekarang kita masuk ke klasifikasi biayanya.
Hubungan dengan objek biaya. Jadi klasifikasi biaya itu dibagi. Pertama adalah hubungannya dengan objek biaya, maka rekan-rekan akan mengenal adanya biaya langsung dan biaya tidak langsung. Kemudian, kalau dilihat dari reaksi terhadap perubahan aktivitas, ada biaya variabel, tetap, campuran, dan bertahap. Tapi yang sering sekali digunakan ya, variabel, tetap, dan campuran. Campuran ini semi variabel. Jadi sebagian variabel, sebagian tetap. Nah, mungkin ini rekan-rekan sudah sering sekali sudah mendapat itu belum apa namanya? Akuntansi biaya. Mbak Dini sudah mengambil akuntansi biaya? Belum, Bu. Belum ya. Nah, ini biaya langsung, tidak langsung, variabel tetap ini ada semua di situ. Jadi biaya langsung itu dikatakan seperti bahan baku langsung, tenaga kerja langsung. Nah, kalau tidak langsung masuknya ke biaya overhead. Jadi mungkin rekan-rekan bisa cek ya, biaya langsung apa, tidak langsung apa. Kemudian variabel. Nah, variabel berarti biaya yang dia fluktuatif, berubah-ubah. Ini terhadap perubahan aktivitas. Kalau tetap artinya dia konstan. Nah, kalau campuran artinya dia semi variabel, sebagian variabel, sebagian tetap. Nah, ini yang perlu dicari sebetulnya kalau kita ketemu soal biaya. Biaya termasuk ke semi variabel, artinya kita perlu pisahkan antara biaya variabel dan biaya tetap. Nah, kalau bertahap ini meningkat pada setiap tingkat aktivitas atau rentang produksi. Ini jarang sekali. Hanya 3 ini atau bahkan 2 ini yang paling sering. Variabel dan tetap. Nah, di sini untuk komponen dari biaya produk sendiri, jadi kalau kita lihat dari objek biaya kan ada biaya langsung dan tidak langsung. Nah, komponen biaya produk. Berarti yang langsung adalah saya katakan tadi biaya bahan baku dan biaya tenaga kerja. Ini tenaga kerja langsung. Jadi memang dia berkontribusi langsung dalam membuat sebuah produk itu. Jadi digunakan langsung. Nah, bahan baku adalah biaya yang dikeluarkan untuk membeli bahan baku utama yang dipakai untuk memproduksi barang. Kemudian, tenaga kerja langsung. Nah, tenaga kerja langsung ini dikatakan ada langsung dan tidak langsung. Jadi kalau langsung misalkan dalam sebuah perusahaan manufaktur memerlukan operator itu langsung. Quality langsung ya. Staff-staff di misalkan di produksi ataupun di quality-nya, di bagian kualitasnya. Itu langsung. Nah, bagaimana dengan si misalkan OB-nya? Itu dia merupakan tenaga kerja langsung enggak? Kalau office boy gitu ya, kemudian apalagi supir, itu kan nggak masuk ya ke dalam tenaga kerja langsung. Jadi rekan-rekan juga perlu memisahkan tenaga kerja langsung, baik mana yang tenaga kerja langsung dan mana yang tidak langsung. Nah, yang tidak langsung masuknya ke mana? Masuknya ke overhead ya. Jadi tenaga kerja langsung adalah biaya yang dikeluarkan untuk membayar tenaga kerja utama yang langsung berhubungan dengan produk yang diproduksi dari bahan baku mentah menjadi barang jadi. Nah, biaya overhead pabrik, biaya yang dikeluarkan untuk memproduksi barang. Selain biaya bahan baku dan biaya tenaga kerja langsung, biaya overhead pabrik terdiri dari bahan tidak langsung juga. Biaya yang dikeluarkan untuk membeli bahan yang dibutuhkan untuk menyelesaikan suatu produk. Namun pemakaiannya mungkin sedikit. Jadi contoh ada bahan baku tidak langsung, yaitu misalkan kalau di dalam produsen baju ya, pakaian, seperti biaya pembelian benang. Itu ya rekan-rekan ya. Ini kalau kita lihat dari komponen biaya produk. Nah, tenaga kerja tidak langsung. Berarti tenaga kerja yang dikeluarkan untuk membayar gaji tenaga kerja, namun tenaga kerja tersebut secara tidak langsung mempengaruhi pembuatan barang jadi. Contoh misalkan ini termasuk ke dalam pengawas produksi. Ini juga merupakan tenaga kerja tidak langsung. Nah, biaya tidak langsung yang termasuk ke dalam overhead adalah biaya-biaya yang dikeluarkan untuk memproduksi barang yang secara tidak langsung berkaitan dengan produksi barang utama. Contoh yang tadi saya sudah jelaskan yaitu biaya listrik untuk menjalankan mesin produksi. Nah, ini mungkin ada
Bisa rekan-rekan cari ya hubungan antara biaya dengan produk, kemudian volume produksi, departemen, periode akuntansi, dan suatu keputusan. Nah, sekarang kita masuk ke analisis perilaku biaya. Jadi ada variabel, tetap, semi variabel. Nah, yang perlu kita pelajari adalah biaya semi variabel. Kalau tetap kan kita bisa klasifikasikan sendiri ya. Jadi biaya tetap adalah biaya yang secara total tidak berubah saat aktivitas bisnis meningkat atau menurun. Nah, meskipun beberapa jenis biaya tampak sebagai biaya tetap, semua biaya sebenarnya bersifat variabel dalam jangka panjang. Contoh biaya tetap, ini ada overhead pabrik memasukkan item seperti supervisi, kemudian penyusutan, sewa, lain-lain ini secara umum dianggap sebagai biaya tetap. Nah, ini ada penjelasannya lagi bahwa beberapa pengeluaran bersifat tetap karena kebijakan manajemen. Misalnya tingkat iklan dan jumlah sumbangan sosial ditentukan oleh manajemen dan tingkat terkait langsung dengan aktivitas penjualan atau produksi. Ini ada contoh-contohnya, rekan-rekan bisa baca ya. Nah, variabel adalah biaya yang secara total meningkat secara proporsional. Jadi kalau tetap kan dia fix kan, artinya tidak akan berubah gitu, jarang sekali berubah. Nah, kalau variabel ini biasanya dia fluktuatif, tapi meningkatnya atau perubahannya itu secara proporsional terhadap peningkatan dalam aktivitas dan menurun secara proporsional terhadap penurunan dalam aktivitas. Contohnya apa? Biaya variabel seperti biaya bahan baku langsung, kemudian tenaga kerja langsung, ini dan lain-lain. Rekan-rekan bisa baca. Nah, yang ini biaya semi variabel atau campuran inilah yang perlu kita pahami. Kalau tetap sama variabel, rekan-rekan bisa klasifikasikan sendiri. Tapi kalau semi variabel, kalau ketemu nih biaya ini, nah kita perlu cari karena dia merupakan mix atau campuran dari biaya tetap dan biaya variabel. Nah, biaya semi variabel adalah biaya yang memperlihatkan baik karakteristik biaya tetap maupun biaya variabel. Contohnya listrik, gas, air, dan lain-lain. Nah, ini ada cara bagaimana kita menghitung atau memisahkan biaya semi variabel untuk si biaya tetap dan biaya variabel. Jadi bagaimana caranya? Ada dua cara. Yang pertama adalah metode tinggi rendah atau high and low points. Ini rekan-rekan pernah dengar nggak? Mbak Dini pernah dengar nggak? Belum pernah, Bu. Nah, kalau kuadrat terkecil, harusnya udah ini. Belum juga. Di statistik ada ini, kuadrat terkecil. Jadi mungkin kalau saya sebut rumusnya Y sama dengan A plus B kali X, mungkin pernah dengar. Jadi mencari nilai Y dengan menghitung dulu parameter A dan parameter B. Nah, kita masuk aja ke dalam contohnya. Nah, di sini ada kasus Barker Company. Barker Company maksudnya. Yang mana di sini ada data biaya listrik dan jam tenaga kerja langsung. Per bulannya ada biaya listrik. Bentar, saya pakai pen dulu. Biaya listrik dan jam tenaga kerja langsung. Nah, ini rekan-rekan, sebentar ya rekan-rekan. Baik, kita mulai lagi. Jadi
menggunakan metode tinggi rendah. Jadi metode tinggi rendah, high and low points. Jadi elemen tetap dan elemen variabel dari suatu biaya dihitung menggunakan 2 titik. Jadi kita akan cari nih titik tertinggi dan titik terendah untuk biaya dan tingkat aktivitas. Nah, kita lihat lagi di sini. Tingkat tertinggi untuk biaya listrik. Kalau kita lihat di sini kan ada berapa nih? Yang paling tinggi 680 ya. Kalau dilihat lagi nggak ada yang lebih besar daripada ini kan. Nah, 680. Nah, kemudian untuk jam tenaga kerja langsungnya kalau kita lihat berapa? 48.000 ya. Nggak ada lagi kan yang lebih besar daripada ini. Nah, berarti tingkat tertinggi biaya listrik 680, jam tenaga kerja langsung 48.000. Masukin di sini. Yang rendah biaya di sini 500 dan 26.000. Coba kita lihat. Rendah 500 ya. Nih 500 dan di sini 26.000. Ada nggak? Coba lihat. Ada nggak? Nah ini ya 26.000. Nah dari sini kita lihat cari hitung selisihnya. Biaya 180 dan tingkat aktivitasnya 22.000 jam. Jadi kita cari tarif variabel. Jadi untuk menghitung tarif variabelnya kita bagi antara 180 dari nilai biaya nih ya. Jadi dari sini dibagi dengan tingkat aktivitasnya yaitu 22.000 jam. Hasilnya adalah 0,00818 per jam tenaga kerja langsung. Nah, ini akan kita gunakan untuk membagi nilai biaya tetap atau fixed cost-nya. Jadi fixed cost-nya lagi kita akan lihat, kita bagi tinggi dan rendahnya. Nah, untuk yang tinggi kita cari fixed cost-nya 680 dikalikan dengan hasil tarif variabelnya berapa, dikalikan tingkat aktivitasnya yang tertinggi. Hasilnya 287,36. Nah, kalau yang terendah berarti kita lihat nilai biaya terendah dikalikan hasil dari tarif variabel kalikan tingkat aktivitas terendah. Hasilnya 287,32. Nah, ini adalah bagaimana kita menghitung metode tinggi rendah untuk memisahkan ya elemen tetap dan elemen variabel dari suatu biaya. Untuk biaya di sini kita lihat biaya listrik dan jam tenaga kerja langsung untuk Barker Company. Nah, kemudian bisa juga menggunakan metode kuadrat terkecil, yaitu menentukan secara matematis garis yang paling sesuai atau garis linear melalui sekelompok titik. Ya, rumusnya Y sama dengan A plus B kali X. Kemudian nanti B-nya dihitung lagi dari sigma XI dikurangi X dikalikan YI dikurangi Y. Y bar ini kan hasil ya. Kemudian sigma XI dikurangi X kuadrat. Jadi langkah-langkahnya bagaimana untuk menghitung? Pertama kita hitung dulu, cari dulu tentukan rata-rata YI atau biaya listrik. Dengan membagi, artinya biaya listrik ini disebut Y bar. Sigma YI dibagi N. Kemudian XI yaitu jam tenaga kerja langsung atau X bar, sigma XI dibagi N.
Kemudian langkah selanjutnya adalah lakukan perhitungan untuk kolom 3 sampai dengan kolom 7. Nah, ini saya minta rekan-rekan coba kerjakan ya. Nanti di sesi Vicon berikutnya kita akan bahas kalau rekan-rekan ini sudah kerjakan. Jadi ini udah ketahuan nih ini Y bar, ini X bar. Kemudian cari YI, sorry ini rata-rata ya. Berarti ini Y barnya di sini. Ya, ini Y bar. Ini X bar. Baru nanti hasil YI ini dikurangi Y barnya. Nanti XI dikurangi X barnya berapa. Kemudian YI dikurangi Y bar dikuadratkan. Jadi hasilnya berapa. Jadi hasil ini dikuadratkan, hasil ini dikuadratkan, baru 3 kali 4 ini dikalikan ini. Jadi kalau sudah selesai, baru masukkan ke rumus ini. Baru dicari Y sama dengan A plus B kali X bar. Itu ya rekan-rekan. Nah, ini coba dulu untuk dimasukkan datanya. Insya Allah nanti Vicon minggu depan kita akan bahas lagi nih. Ya. Ada pertanyaan nggak rekan-rekan? Silakan jika ada pertanyaan. Karena materi sesi 2, 3 itu masih membahas biaya ya. Jadi cukup mudah ya, sedikit sekali ininya materinya. Nah, setelah itu baru kita masuk ke dalam masih terkait biaya tapi sudah mulai biaya standar. Jadi kita akan melakukan analisis varian atau penyimpangan dari biaya. Ada pertanyaan enggak? Bisa difahami rekan-rekan? Baik, kalau tidak ada pertanyaan berarti sesi Vicon hari ini cukup ya. Insya Allah nanti kita ketemu lagi sesi Vicon berikutnya akan saya infokan lagi kapan pelaksanaannya seperti biasa. Insya Allah kalau berarti kan di sesi-sesi ganjil, berarti minggu depan ya di sesi ke-5 ya. Kalau tidak ada halangan kita lakukan lagi sesi Vicon. Baik, saya akhiri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya.